Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita akan melanjutkan serial Robin Hood terbaru, episode kelima. Kita akan ulas apa yang akan terjadi pada kelompok kecil ini saat diburu oleh ratusan prajurit. Kalau kamu belum menonton episode sebelumnya, silakan cek link lengkapnya di deskripsi. Dan sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini guys. Kalau sudah, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Episode 5 dibuka di tengah hutan yang terpencil. Kelompok Robin Hood sedang mengagumi hasil rampokan mereka. Banyak banget tumpukan koin emas yang berkilauan. Spraggart sudah berhayal membuka kedai minumannya sendiri. Tapi Rob dengan wajah serius menghentikan euforia mereka. Dia memerintahkan agar uang itu dikubur. Alasannya sederhana, mereka tidak bisa membawanya, dan jika tertangkap dengan uang itu, nasib mereka tamat. Belum sempat mereka berdebat, suara gemuruh tapak kuda terdengar dari kejauhan. Sebuah pasukan besar dari Leicester menyisir hutan. Mereka pasukan tambahan yang dipanggil Sheriff. Sadar bahwa mereka sedang diburu oleh ratusan orang, kepanikan mulai melanda. But Leicester's already here. Is he? Finally. Well, Sementara itu, di Nottingham, Sheriff menyambut kedatangan Lord Warwick dan Earl of Leicester. Dengan gabungan pasukan mereka, total ada sekitar 200 prajurit yang siap mengepung hutan Sherwood. Rencana Sheriff sangat jelas. Leicester akan menyisir dari penggilingan Stafford, sementara Warwick bergerak dari sungai, menjebak Robin Hood dan komplotannya di jembatan Oxley. Perburuan perbesar resmi dimulai. Di dalam kastil, Priscilla dengan cerdiknya menyelinap masuk ke kamar Bishop yang sedang dijaga ketat. Bishop, yang masih trauma, menceritakan apa yang dilihatnya. Dia menggambarkan Robin bukan sebagai manusia. Priscilla menceritakan yang melihatnya dalam mimpi, sebagai iblis bertudung yang muncul dalam mimpi buruknya, membawa api dan kehancuran. your Jews' eyes. Kembali ke hutan, tekanan dari perburuan besaran ini membuat Rob hancur. Dihantui oleh pertumpahan darah dan kematian yang telah terjadi, dia membuat keputusan drastis. Kelompok mereka harus bubar. Menurutnya, ini adalah sebuah kesalahan besar. Dia tidak ingin ada lagi darah yang tumpah, terutama darah teman-temannya. Spraggart dan Ralph marah, menuduhnya pengecut. Tapi Rob sudah bulat tekad. Dia membagi sebagian kecil uang rampokan kepada setiap orang, cukup untuk memulai hidup baru, lalu menyuruh mereka pergi ke arah yang berbeda-beda. Dengan berat hati, mereka pun berpisah. Spraggart dan Mary pergi mencari kedai minum. Miller bersaudara membawa Henry yang terluka ke desa mereka. Friar Tuck berjalan menuju biara terdekat. Dan Rob, dia pergi sendirian ke sebuah tempat yang pernah diceritakan oleh ayahnya. Sebuah tempat suci di jantung hutan. Saat semua orang berpencar, kita melihat subplot lain mulai bergerak. Di Nottingham, Sheriff memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membunuh Milange, pelayan Priscilla, yang telah berani mengangkat pisau padanya di episode sebelumnya. Priscilla, yang mengetahui ini, membantu Milange melarikan diri dari kota, memberinya bekal dan harapan agar bisa memulai hidup baru. You wouldn't have hurt me. You must leave Nottingham. But you'll never be safe here. I will miss you. I hope one day you find a family. Perburuan pun dimulai. Pasukan mulai keluar dari benteng dan berpencar ke hutan. Di istana, Ratu Eleanor mendapat kabar bahwa Sheriff mengerahkan 200 prajurit hanya untuk menangkap seorang perampok. Dia merasa ada yang janggal. Ini bukan sekedar penegakan hukum, ini seperti sebuah unjuk kekuatan. Selain itu, Marian menerima kabar duka. Chelene memberitahunya bahwa saudaranya, Aaron, telah tewas saat memburu seorang buronan. Hatinya hancur. Khawatir Sheriff punya rencana tersembunyi yang bisa mengancam stabilitas kerajaan, Ratu Eleanor mengutus orang kepercayaannya, Sir William Marshall, untuk pergi ke Nottingham dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Your son will have the support of most... Notting. Back into it. The longer... I want you to be quicker. You like to... Gak lama kemudian, Will menemui Marian untuk menyampaikan belasungkawa. Dia kemudian menggambarkan peta Inggris kepada Marian, menjelaskan betapa pentingnya posisi Nottingham sebagai pusat kekuatan yang menghubungkan utara dan selatan. Dia menjelaskan bahwa Sheriff sebagai sepupu raja adalah pion vital. Siapapun yang mengendalikan Sheriff bisa mengendalikan stabilitas negara. Marian akhirnya sadar, Ratu Eleanor membawanya ke istana bukan tanpa alasan. Ratu butuh mata-mata yang punya koneksi ke Nottingham, dan Marian adalah orangnya. Sementara itu, Rob, mengikuti insting dan kenangan akan ayahnya, tiba di sebuah gua kuno yang sakral. Di dalam gua, dia menemukan tempat perlindungan, tapi juga dihantui oleh penglihatan. Dia melihat arwah ayahnya. Ayahnya berkata bahwa ini bukanlah takdir yang harus Rob hindari, melainkan takdir yang harus dia rengkuh. Ayahnya mengatakan bahwa Rob akan menjadi sesuatu yang ditakuti oleh kaum Norman, seorang putra yang akan membuatnya bangga. Penglihatan itu memberinya kekuatan dan tujuan baru. Dia sadar, dia tidak bisa lari lagi. Di tengah perjalanannya, setiap anggota kelompok yang terpecah menemukan jalan buntu. Spraggart dan Mary terlibat perkelahian di sebuah kedai dengan seorang prajurit yang curiga dengan koin yang dipakai Spraggart. Dia kehilangan semua uangnya. Friar Tuck dalam perjalanannya bertemu dengan keluarga petani miskin dan memutuskan untuk memberikan uangnya kepada mereka. Miller bersaudara tiba di desa mereka, hanya untuk dikhianati oleh suami Isabel yang melaporkan mereka kepada prajurit demi uang hadiah. Mereka bertiga pun ditangkap dan ladang di desanya dibakar prajurit. Mereka dibawa menemui sheriff untuk diinterogasi. If nothing more. Answer his lordship in monk. What happened? Soldiers came in. My husband. What are we going to do? Go on! Takdir pun mempertemukan mereka kembali. Spraggart dan Mary yang kehilangan uangnya kembali ke tempat mereka menguburkan uang hasil rampokan. Dan Friar Tuck, tanpa tujuan, dapat wangsit untuk kembali ke tempat itu. Tepat saat mereka bertemu, Rob muncul dari dalam hutan bersama Isabel. Isabel membawa kabar buruk. Miller bersaudara telah ditangkap dan akan segera digantung di Nottingham. Tanpa ragu, Rob menyatakan mereka harus diselamatkan. Spraggart awalnya menolak, mengatakan bahwa menjadi pahlawan hanya akan membuat mereka mati. Tapi Rob sudah bukan lagi pria yang lari dari takdir. Dia adalah Robin Hood. Dia memimpin, dan yang lain pun mengikutinya. Rencana penyelamatan yang gila pun disusun. Mereka tahu para terhukum akan diberkati oleh biarawan sebelum digantung. Jadi, mereka menyamar menjadi biarawan untuk menyusup ke Nottingham. Keesokan harinya, Nottingham ramai oleh warga yang ingin menonton eksekusi. Di penjara bawah tanah, Sheriff menginterogasi Miller bersaudara dengan kejam. Saat itulah, identitas Ralph sebagai seorang gadis bernama Rosemary terungkap. Meskipun disiksa, mereka menolak membocorkan keberadaan Robin Hood. We robbed the bishop! We killed his men! Mereka dibawa ke alun-alun di mana tiang gantungan sudah menunggu. Sir William Marshall, utusan ratu juga sudah tiba di kota itu. Rob, John, dan Friar Tuck berhasil menyamar sebagai biarawan dan mendekati panggung eksekusi. Spraggart dan Mary menyelinap di antara kerumunan, sementara Isabel mempersiapkan gerobak jerami yang dibeli Rob sebagai kendaraan untuk melarikan diri.
Suasana sangat tegang. Yes, it is. Of our land, or the authority of our... Take the wagon, drive it straight through town. Sementara John menyulut api sebagai pengalih perhatian. Tepat saat Algojo siap mengeksekusi mereka, Robb beraksi. Dia menembakkan anak panah ke Algojo dan prajurit Sheriff. Di saat yang sama, John dan Tuck membebaskan Miller bersaudara. Pertarungan besar pun pecah di alun-alun. Robb dari atap menghujani para prajurit dengan anak panah. There is your devil. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dengan keberanian luar biasa, kelompok kecil ini melawan puluhan prajurit. Isabel menerobos kerumunan dengan gerobak jeraminya. Satu persatu, mereka melompat ke atas gerobak. Robb mencoba menghabisi Sheriff dari atas atap, tapi meleset. Anak panahnya malah melukai lengan Priscilla. Sheriff yang melihat iblis bertudung itu, memerintahkan gerbang kota ditutup. Milange, pelayan Priscilla yang kabur, kebetulan melihat mereka dan memutuskan untuk ikut membantu John untuk memastikan gerbang kota tetap terbuka supaya kereta mereka bisa lewat. Dia akhirnya bergabung dengan para pemberontak. Mereka berhasil lolos dari Nottingham. Di tengah kekacauan itu, Sir William Marshall menyaksikan semuanya. Dia bertanya pada seorang prajurit siapa mereka, dan prajurit itu menjawab, itu Robin Hood dan pasukan Merry Men-nya. Episode berakhir dengan adegan Priscilla yang sedang diobati. Dia meminta untuk menyimpan anak panah yang melukainya. Keren banget kan guys aksi penyelamatannya? Kelompok yang sempat terpecah kini bersatu kembali dengan ikatan yang lebih kuat. Gimana kelanjutan perjuangan mereka? Akan kita bahas di episode selanjutnya. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.